RKIH Business Group adalah bagian program RKIH untuk melakukan konsolidasi pengusaha kelas menengah RKIH. Bukan berarti hanya kelas menengah nanti yang akan masuk di dalam penanganan program, tetapi khusus untuk RKIH Business Group itu kelas menengah. Potensi-potensi pengusaha yang ada di lingkungan RKIH disinergikan menjadi sebuah grup bisnis yang mana diharapkan dari masing-masing anggota itu melakukan kolaborasi sinergi baik pemasaran, permodalan, dan lain-lain, baik dalam rangka bisnis B2G maupun B2B, baik internal B2B internal antar anggota maupun anggota dengan pihak lain, juga termasuk kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala bisnis yang dihadapi oleh anggota grup dihandle bersama. Itu inti daripada kegiatan atau maksud didirikannya RKIH Business Group. Untuk itu maka Mei ini kita bergerak, apalagi di era pandemi sekarang, mau nggak mau kita merenung kalau kerja sendiri-sendiri mau lebih cepat, tapi kalau sendiri belum tentu selamat dalam era sekarang. Tapi kalau bergerak bersama memang agak sedikit lambat, tapi kita kan harus selamat, sampai tapi selamat. Demikian juga dalam bisnis, kita tidak tahu pasca pandemi itu apa sih bisnis yang baik, apa sih situasi sosial yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Karena anggota RKIH Business Group bukan hanya bisnis di Indonesia, kita juga eksportir dan sebagainya juga tergabung di dalam RKIH Business Group. Siapa saja anggotanya, prototipe daripada bisnis apa kan itu ya. Macam-macam di RKIH ini ada pengusaha perhotelan, kafe, tambang, ada tambang pupuk, batu bara, pasir silika, masing-masing tentu punya kendala. Kemudian dari masing-masing kendala ini kita sama-sama untuk saling bersinergi, bertukar informasi dan sebagainya. Nah, untuk itu organisasi kelembagaannya harus dibangun, sehingga RKIH Business Group ini harus ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Lalu itu saya didampingi Pak Jaki, Ayat Jaki sebagai Sekjen RKIH Business Group. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Nanti Pak Jaki boleh cerita. Gimana Pak kira-kira teknis yang simpel, yang mudah dipahami oleh anggota maupun masyarakat? Seperti apa sih kekuatan RKIH Business Group? Seumumnya anggota RKIH atau pengusaha-pengusaha di bawah RKIH ini seluruhnya sudah profesional, sudah berjalan selama ini dan lebih dari satu dasawarsa, saya kira seperti itu. Nah, ini disatukan dalam satu wadah, yaitu RKIH Business Group yang digagas tadi oleh Pak Ketum. Nah, tentu saja di sini nanti ada skala prioritas atau ada sistematik kerja yang baik. Mana-mana yang akan kita isu mana pada bisnis yang akan kita tonjolkan dan kita akan kerjakan. Termasuk bisnis telco juga ya, telekomunikasi, IT dan lain sebagainya. Anggota kita banyak juga yang bergerak situ karena kita punya cyber RKIH. Ternyata isinya pengusaha-pengusaha IT kelas menengah juga gitu. Dan kita akan mendorong potensi yang dimiliki oleh grup ini. Contohnya potensi ekspor. Nah, isu ekspor ini kan sangat menarik. Mana-mana anggota-anggota RKIH yang punya kompetensi di bidang ekspor. Ya, ekspor apa? Termasuk nanti rencana kita launching ya, ekspor tempe. Tempe go internasional. Ya, tapi Indonesia. Tapi Jepang juga ada, Arab juga ada. Dengan kedelai lokal atau tempe? Lokal, karena kita juga ikut berpartisipasi aktif di RKIH ini untuk meningkatkan produktivitas lokal. Ya, kebetulan kan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan
optaker tempe kedelai untuk membeli kedelai lokal. Dan alhamdulillah anggota RKIH juga sudah ada 4 provinsi yang sudah kerjasama. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan kalau nggak salah satu lagi di Kalimantan Selatan. Untuk menjadi optaker produk kedelai yang tadi. Produksi lokal, kedelai lokal dibeli, produksi petani dibeli oleh grupnya RKIH. Yang khusus tempe Pak, tadi saya dengar dari teman-teman bahwa itu organik yang dibutuhkan. Apakah memang ada kedelai organik di negeri kita ini? Ada. Ada. Jadi sekarang memang udah trennya dunia menginginkan konsumsi ini organik. Jadi yang kita ekspor adalah tempe berbasis kedelai organik. Berbasis organik, karena negara-negara maju sekarang sudah lebih ke organik seperti itu. Nah, maka kita juga bagaimana membangun satu ekosistem pertanian yang berbasis organik. Kita sedang berjalan. Padahal kedelai ini kan kita mengalami kekurangan sehingga kita masih impor kan. Jadi potensi daya jual daripada tempe lokal dengan produk kedelai lokal sebenarnya tinggi apabila kita kelola secara profesional dan manajerial yang baik termasuk untuk ekspor apalagi organik, sehingga diperlukan kebersamaan antara kolaborasi yang betul-betul luar biasa antara pemangku kepentingan, terutama pemerintah sebagai pemegang kebijakan, kabupaten kota pembinaan di petani dengan petani dan pembisnis Ya betul. Nah, bentuknya gimana yang paling canggih itu supaya petani juga merasa lebih untung dan daya rangsang untuk menanam kedelai itu tinggi. Sebaiknya seperti apa sih yang diharapkan oleh kita agar pemerintah terlibat di dalamnya secara serius begitu. Jadi ini sangat menarik karena memang posisi hari ini kedelai lagi mahal. Ada beberapa paguyuban pengrajin tempe juga sudah menaikkan harga karena kedelainya tinggi, sehingga kalau begitu para petani punya potensi untuk menanam kedelai dengan HPP yang bisa terjangkau dan bisa dijual dengan harga yang menguntungkan. Nah, tinggal sekarang ini memang ini harus ada stimulus dari pemerintah. Bagaimana sih kita bisa memaksimalkan produktivitas kita per hektarnya ini yang harus standar. Baik, kita nanti bicara khusus tentang masalah kedelai, tempe dan sebagainya. Bagaimana meningkatkan produksi kedelai dan kualitas tempe sampai go internasional, mungkin di event khusus di RKIH channel ini kita bincang-bincang ya. Tapi yang mungkin satu pertanyaan lebih ini tuh, ada 2 pertanyaan. Pertama, tolong dijelaskan, mungkin publik masyarakat butuh tahu. Yang tadi awal Ketum jelaskan tentang B2B dan B2G itu apa? Secara desain dan secara teknisnya. Kegiatan RKIH Business Group tadi. B2B itu ya seperti ekspor tempe, itu B2B. Walaupun dengan eksternal, B2B ada 2, ekspor eksternal, ekspor itu kan ke eksternal ya. Sedangkan B2B internal itu adalah antar anggota. Kemudian B2B eksternal adalah anggota dari pihak ketiga atau pihak perusahaan lain. Sehingga B2G itu proyek-proyek pemerintah. Jadi misalnya begini, kontraktor, kita kan ada kontraktor kita memenangkan tender dengan pemerintah, misalnya proyek pemerintah apapun, apa itu pengadaan, apakah itu event seperti EO, kita anggota EO kita juga banyak. Kemudian proyek-proyek lain lah, mereka nggak punya modal, berarti kan banyak. Artinya perusahaan A mendapatkan proyek B2G lah, kurang modal, lah kita bantu. Jadi bersinergi dalam permodalan, keroyokan, nah pembagian seperti apa diatur secara internal antara anggota dengan anggota. Jadi anggota-anggota melakukan sebuah sinergi permodalan untuk mengerjakan proyek dari pemerintah itu B2G ya. Itu yang saya maksud ya B2G. Jadi antara proyek pemerintah sebagai proyek perdagangan antara pemerintah dengan anggota kita, nah, kita B2G.
juga proyek-proyek lain, artinya jasa konstruksi, jasa EO, jasa IT bisa aja yang didapat proyek-proyek itu oleh anggota. Nah, kita akan proyek bersama. Misalnya kalau perlu pekerjaan sudah dikeroyok bersama kalau proyek besar. Pengadaannya misalnya pengusaha supplier bahan bangunannya dari anggota kita. Alat-alatnya pinjam anggota kita juga punya alat berat. Di anggota ini RKI itu macam-macam anggota. Ada pengusaha penyedia penyewaan alat berat, ada logistik kargo, kita juga punya anggota. Kemudian ada pengelola nilai servis, jasa juga. Itu kan dari pemerintah juga. Itu bisa dianggap B2G kan, gitu ya. Jadi kan seperti itu ya. Dapat kontrak-kontrak seperti itu, lah itu yang kode kita ada B2G yang pembiayaannya kan perlu. Harus connect dong perusahaan. Perbankan sulit, ya udah kita backup bersama-sama proyek ini oleh sesama anggota. Mungkin Pak Jaki punya berapa miliar, saya punya berapa, siapa lagi punya berapa. Kita perlu modal 10 miliar, misalnya 2 miliar, 3 miliar, modal pengusaha yang dapat 5 miliar, cukup miliar modal. Nah, kita cukup. Ya, itu gitu ya, Betul. Pola-pola coba untuk kembangkan di RKIH Business Group. Nah, jadi ada tambahan, jadi RKIH Business Group itu di samping melakukan kegiatan bisnis ada satu tugas sosial lagi, yaitu membina UMK anggota RKIH. UMKM lah kalau orang terkenalnya, tapi di sebutan di internal RKIH disebut UMK, usaha mikro kecil. Nah, usaha mikro kecil ini dibina oleh anggota-anggota RKIH Business Group setidaknya sebagai bapak angkat. Nah, nanti kita lihat ada salah satu anggota kita yang bisnisnya adalah kafe dan resort, ya kan? Itu ada grade UMKM. Sebenarnya UMK lah, kalau menengah enggak lah. Ya. Lebih tepatnya UMK, tapi karena istilah untuk UMKM kita ikuti lah. Itu anggota RKIH di resort itu ada grade khusus di Bogor. Nanti kita kesana. Nah, ini tadi sudah diceritakan bahwa sudah dibangun infrastrukturnya, kepengurusannya. Kemudian berapa lama ini bisa dilaksanakan, dieksekusi gagasan-gagasan ini yang mau ekspor tempe, kemudian yang B2G dan B2B gitu. Nah, ini butuh proses, kan tadi Ketum bilang kalau perseorangan bisa lari cepat, tapi kalau bersama-sama kan butuh waktu gitu. Tapi kan pasti ada target gitu tuh, berapa lama ini? Nah, ini semua sudah berjalan kan. Yang dimaksud bersama-samanya adalah untuk membesarkan usaha-usaha yang berjalan, kita bersama-sama membackup biaya dalam sektor permodalan. Memang itu perlu waktu, saling berunding, saling bagi hasil, jangan cuma kali, berbaginya nggak bisa kecelakaan. Gitu aja. Udah mulai bulan depan juga udah jalan, sekarang itu sudah mulai ada yang udah jalan. Artinya yang dimaksud gerakan bersama ini bukan di dalam pelaksanaan ekspornya jalan, semua jasa usaha itu masing-masing berjalan. Akan tetapi kalau memang ada kendala-kendala yang terjadi, apakah itu sektor perizinan, sektor keuangan, sektor pemasaran dan sebagainya, nah itu kita kaji bersama. Oh, perusahaan Pak Jaki sektor pemasaran kurang, mungkin saya masuk. Sektor permodalannya siapa kurang, kita bersama-sama patungan. Jadi kita kan tidak hanya mengharapkan perbankan, walaupun ada juga, apalagi tidak semua kawan-kawan bisa mendapatkan dengan cepat. Nggak mudah, apalagi di era pandemi ini ya Pak ya, sedang ketat kan perbankan, sehingga tidak semua bankable juga. Nah ini kita dengan sistem keroyokan dalam sektor permodalan memang ada perundingan tambahan, harusnya lari ekspor sendiri cuma 20, tapi karena harus 50 menjadi sedikit tertunda daripada masing-masing pekerjaan kawan-kawan. Tapi kalau usaha kawan tidak ada yang tertunda. Siapa dapat proyek jalan terus. Misalnya dapat proyek menang tender untuk konstruksi misalnya, ya jalan terus dengan utang manapun, dengan bunga tinggi manapun. Akan tetapi kalau itu kemudian dibahas bareng, yang lebih bagus, untungnya kan lebih sedikit. Nah
pengurangan keuntungan karena harus berbagi dengan pemodal ini yang perlu waktu, kebersamaan antara pengurus bisnis grup dengan anggota yang memiliki proyek baik soal B2B maupun B2G, investor ya sama kita juga investornya kan? Itu kan harus ada perundingan. Cuma RKIH itu menjadi saksi, menjadi tengah, menjadi hakim apabila terjadi perselisihan masing-masing perusahaan di anggota RKIH Business Group. Itu aja. Artinya RKIH Business Group ini adalah bentuk korporasi ya, bukan koperasi ya, Tum ya? Enggak. Dalam plan bisnisnya. Bisnisnya masing-masing. Ya. Keroyokan. Tepatnya kolaborasi. Tepatnya kolaborasi. Atau sinergi antar perusahaan anggota. Sehingga lebih kuat ya. Jadi ya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, 2 poin, bersinergi secara keuangan, bersinergi secara pemasaran. Ini memang yang paling krusial 2 itu. Yang lain-lain, dan sebenarnya kan ini sudah berjalan masing-masing dan ini sangat direspon karena kebetulan kan sekarang kan masa pandemi, ada kesulitan keuangan, kesulitan segala macam hubungan melalui RKIH Business Group inilah satu terobosan yang mutakhir sebetulnya. Dan kita lihat ke depannya, dan saya yakin terobosan apa yang digagas oleh Pak Ketum ini akan menggairahkan terutama untuk para anggota daripada RKIH. Hari ini saya selaku sekjen sudah ada sekitar 10 perusahaan yang sudah mendaftar dan MOU kemudian dengan RKIH Business Group. Dan kita juga akan ada 2 hal yang gini. Yang pertama, legalitasnya benar nggak? Update nggak legalitasnya, pengalaman kerja dan lain. Yang kedua, kemampuan keuangan minimal, karena kan yang namanya bisnis ya ruhnya di uang, minimal berapa? 2 itu yang di ini. Kalau manajemen SDM itu kita bisa kolaborasi lah dengan semua anggota yang lainnya, seperti itu. Sehingga ini respon yang cukup baik, dan RKIH juga akan artinya tidak hanya anggota murni dari pengusaha manapun di seluruh Indonesia, kita bisa bersama-sama kolaborasi. Kita bisa kolaborasi dengan Maluku, di Papua, ya, karena di sana sumber daya alamnya luar biasa dan lain sebagainya. Mungkin nanti dari Aceh juga, dari Riau, dari Lampung. Nah, kemudian kesulitan apa sih di Lampung tentang produksi singkongnya kurang meningkat, umpamanya. Nah, bersama-sama dengan RKIH kita tingkatkan, jangan hanya 25 ton 1 hektar, tapi tingkatkan menjadi 40 ton. Dan 40 ton bukan hanya di akademisi, tapi di aplikasi. Di aplikasi 40 ton. Kalau 40 ton kali 1.000 kan 40 juta. Selama kurang lebih 10 bulan atau 11 bulan, kan menarik pendapatan 1 hektar 40 juta kan menarik. Ya. Coba kalau 25 ton, kan 25 juta, kurang menarik seperti itu. Apalagi nanti harga singkongnya turun, ya. Di situ kan di Lampung seperti itu, jagung juga sama, tebu juga sama dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk kepada sektor-sektor yang ikuti terus, ya, RKIH Business Group, karena kita baru memulai. Tapi kita punya talenta-talenta yang sudah punya pengalaman. Ada yang 3 dasawarsa, 2 dasawarsa. Ya, paling tidak pengalaman sudah 5 tahun ke atas. Sehingga ini grup RKIH yang memang komitmen bagaimana membangun ekonomi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara baik dan benar, ya, sehingga pemerintah dapat peningkatan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah juga meningkat secara otomatis, pajak dan lain sebagainya, seperti itu. Ini yang kita akan bangun. Kita akan bangun dan terus akan diskusi, dan saya juga sangat bersyukur, ya, punya ketum, ya, yang memang punya visionis ke depan, bagaimana RKIH ini bisa mewariskan ke depan ini, punya satu agenda besar ke depan dan bisa diwariskan untuk generasi yang akan datang, terutama pada sektor ekonomi. Oke, Pak Jaki, lagi ya Tum ya, ke Pak Jaki ini karena beliau adalah sekjennya RKIH Bisnis.
Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama soal tadi Pak Jaki cerita ini terbuka untuk orang-orang di luar lingkaran RKIH. Artinya ini bisnis yang bersifat inklusif ya. Ya. Seberapa inklusif dan apa pola mainnya atau sebatas bisnis ansih ketika harus bekerja sama B2B ini, atau ada harus keanggotaan bergabung dengan RKIH dulu, satu itu. Yang kedua, seberapa optimis Pak Jaki melihat bahwa grup RKIH bisnis ini bisa maju dan berkembang, mengingat situasi pandemi saat ini, orang semua bisnisnya sedang lesu, sedang terkapar, kok ini bisa-bisanya optimis gitu loh Pak. Ya. Itu kan pertanyaan yang wajar ya Pak ya. Ya, boleh dijawab Pak. Saya jawab nomor 2 dulu ya. Oke. Karena apa? Satu hal yang saya datang ke sini, yang penting ketum. Kalau ketumnya memberikan satu support, ya, saya katakan 100% berhasil. Karena kuncinya ketua umum. Nah, ketua umum sudah kita sama-sama dengar, ya, punya visi ke depan. Saya sebagai sekjen akan patuh melaksanakan itu, sehingga saya yakin, karena ini buat saya adalah perulangan sesuatu yang saya ulangi. Saya ekspor perdana ke Jepang itu Agustus tahun 1997. Kalaupun hari ini saya melakukan satu perulangan. Saya menata bisnis lain, membangun bisnis di Merauke sampai ke Aceh, di 25 provinsi. Ini adalah sesuatu yang sudah saya kerjakan. Begitu saya gabung dengan RKIH, ini hanya perulangan. Sehingga keberhasilan sudah terjadi. Tinggal sekarang yang berhasil dikumpulkan di satu wadah RKIH supaya lebih kuat lagi. Itu, tinggal optimis. Kita lihat aja. Artinya ini juga jawaban atas solusi persoalan kebangsaan saat ini ya Pak ya? Ya, betul sekali. Karena ini harus bersatu. Jadi persatuan ini melalui satu ekosistem ekonomi. Persatuan ini adalah saya saling memberikan keuntungan kepada Anda. Ya, Anda memberikan keuntungan kepada kita, bukan saling makan, saling menghantam, saling hujat, tidak begitu. Kita implementasikan saling menguntungkan, saling mensejahterakan, saling memakmurkan, saling meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Itu jawaban nomor 2. Jawaban nomor 1-nya tentu saja ada mekanisme, karena ini organisasi benar, berbadan hukum, legal dan lain sebagainya. Kalau mau masuk ya pasti ada SOP-nya, standar. Itu akan dibuat dan SOP-nya, regulasi SOP dan lain sebagainya. Dan itu standar saja seperti itu. Seperti halnya organisasi perkumpulan ekonomi yang lainnya, seperti itu. Jadi itu siapapun boleh masuk di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Oke, sekarang ke Ketum closing statement Tadi Pak Jaki bilang ini ternyata baru kebuka nih membangun ekosistem Jadi itu ternyata kata kuncinya, membangun ekosistem bisnis. Itu yang menjadi kelemahan bangsa ini dalam melawan pandemi atau hancurnya bisnis di masa pandemi itu. Ekosistem internal ya, sebenarnya tepatnya ekosistem yang akan terjadi kerjasama antara anggota. Jadi ekosistemnya seperti apa sehingga semua orang happy. Ya, artinya saling diuntungkan, jangan hanya berkarya bisa, berbaginya nggak bisa. Nah ini yang saya katakan bila bersama maka sedikit lambat, karena harus banyak perundingan, kesepakatan yang dibuat antara pihak ya, SOP-nya, supaya semua memahami aturan ini kayak apa sih, gitu. Ya Pak ya. Jadi aturan main dulu, kemudian setelah kita sepakati antara anggota yang di luar RKIH masuk tentu menjadi anggota RKIH, kalau tidak menjadi mitra. Bisa juga mitra RKIH bisnis itu tidak harus menjadi anggota. Sebagai mitra nggak ada masalah. Ada aturan juga, aturan main yang disepakati bersama dengan mitra itu. Mitra dagang kan bisa luar negeri aja kita mitra, kalau eksporter kan kita mitra. Dengan importer sana kan, ya Pak ya. Betul. Jadi kita bedakan. Oh ini mitra, kalau sudah menjadi anggota RKIH dan kemudian masuk bisnis klub, itu anggota dengan aturan main yang terikat dalam kebersamaan itu. Tapi
kita tidak mempengaruhi bisnis masing-masing. Yang punya hotel ya masih jualan aja. Kita tidak akan mengurus, oh kalau anggota Anda ada bisnis, hotel Anda harus begini, enggak juga. Tetapi RKIH besok mengumumkan kepada anggota RKIH, karena anggota RKIH ada di seluruh Indonesia, kalau kamu ke Bogor nginep di hotel ini loh, kalau kamu ke Sentul hotel atau ke Bogor hotel ini loh, kafe ini loh, kira-kira seperti itu. Itu bagian daripada strategi marketing juga, sehingga memudahkan kawan-kawan yang kayak internal kayak aja kita nggak usah ngomong dulu tentang tempat penginapan yang cocok. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi membangun ekosistem di internal RKIH dulu, baru kemudian ini menggurita besar gitu tuh goalsnya. Karena anggota RKIH kelas menengah itu puluhan di Indonesia di grup kita itu. Kalau sudah kita undang-undang itu ya banyak sekali anggota kelas menengah kita, bukan RKIH bukan hanya grassroots dalam pemahaman UMK, UMK-nya ribuan ya. Tapi ingat, kita juga optekernya UMK RKIH. Karena tahun kemarin kita tahu tahun 2019 RKIH bisnis anggota pengusaha RKIH itu sudah ke Ukraina untuk melakukan B2B dengan pengusaha-pengusaha dari Ukraina. Tapi karena pandemi tidak jadi. Nah, ini akan dilakukan orientasi kembali. Tapi intinya kita konsolidasi lah, konsolidasi anggota, pengusaha-pengusaha yang menjadi anggota RKIH dulu. Itu aja kunci ya. Baik. Pak, closing mungkin goals, target. Ini kan pasti namanya bisnis punya target jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya sudah dilakukan tadi seperti Ketum bilang sudah berjalan. Mungkin kalau bicara target jangka menengah, jangka panjang dalam waktu 6 bulan atau setahun ke depan, apa yang kira-kira goals atau target yang harus dicapai oleh SKIH Bisnis? Adalah B2B ada yang sudah jalan minimal 1. Ya, itu jangka pendeknya. Kemudian B2G juga sama. Di dua sektor itu dalam waktu beberapa bulan, bukan ke depan 1-2 bulan ini sudah ada yang berjalan. Kemudian target kelas menengah, menengahnya tentu saja kita akan membesarkan dari perusahaan-perusahaan ini jadi naik kelas supaya dia asetnya terus meningkat. Jadi bersama-sama dengan RKIH dia akan punya aset yang terus tumbuh. Sehingga dengan tumbuhnya aset juga otomatis pajaknya, dampaknya dan lain sebagainya juga akan meningkat seperti itu. Jangka panjangnya ya kita akan bagaimana sih anggota RKIH memulai bisnis yang berkeadilan, ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga disitulah nanti akan lahir satu kesejahteraan yang berkeadilan, kemakmuran yang berkeadilan, karena berawal dari ekonomi yang baik seperti itu. Karena kita akan membangun ekonomi yang santun seperti itu Pak Ketum. RKIH diharapkan setahun ke depan menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Jadi kita akan menjadi kekuatan ekonomi kelas menengah yang sedikit punya pengaruh di Republik ini, karena anggota kita berbagai macam sektor usaha berbeda-beda, sehingga mau tidak mau kita akan menjadi grup bisnis yang sangat kuat dalam 1 tahun targetnya. Sama-sama, terima kasih. Langsung